5 tahun menjadi janda, mengajarkanku bahwa kekuatan seringkali lahir dari kelelahan yang dipeluk terlalu lama. Aku, Mira Andika, 42 tahun, ibu dari 2 anak remaja perempuan, dan pemilik usaha konveksi serta rumah mode yang kini mempekerjakan 40 karyawan. Karya-karyaku telah melenggang di tubuh selebriti, sosialita, hingga istri para pejabat. Dari luar, hidupku tampak sempurna, mapan, terhormat, dan berkilau. Namun, di balik lemari penuh gaun mahal itu, Sunyi sering duduk paling lama di ruang tamuku. Sejak kepergian Ahmad Shailendra, suamiku, aku bukan hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan benteng pelindung. Keluarga besar almarhum lebih sibuk menghitung warisan yang ditinggalkan, daripada menanyakan keadaanku dan anak-anak kami. Perusahaan ekspor-impor peninggalan Shailendra mereka incar tanpa malu, sementara aku memilih berjalan sendiri. Membangun kerajaan usahaku dari nol, terpisah dari bayang-bayang mereka. 5 tahun terakhir adalah fase paling melelahkan sekaligus paling menentukan dalam hidupku. Membagi waktuku antara pabrik, ruang desain, 2 anak yang tumbuh remaja tanpa figur ayah, serta gugatan halus yang tak pernah benar-benar berhenti dari keluarga mendiang suami. Di atas sajadah panjang malam-malamku, aku sering berdoa dengan napas tertahan. Ya Tuhan ya Wahab, kirimkan aku seseorang, bukan hanya untuk mencintaiku, tapi untuk mendampingiku menjaga semua yang telah kuperjuangkan. Aku tak pernah menyebut rupa atau usia, hanya keteguhan. Aku hanya ingin ada bahu tempat aku boleh bersandar barang sejenak, tanpa takut perusahaan ini runtuh esok pagi. Workshop konveksiku di perumahan Palisade adalah duniaku yang kedua. Deru mesin jahit, aroma kain baru, peluh para pekerja yang tulus. Semuanya lebih setia menemaniku, daripada malam-malam di rumah yang terlalu luas untuk seorang diri. 40 karyawan menggantungkan hidup padaku, dan itulah satu-satunya alasan mengapa aku tak boleh runtuh. Tak ada waktu untuk jatuh sakit, tak ada ruang untuk jatuh cinta. Pagi itu, hujan menyentuh kaca jendela seperti jemari yang ragu mengetuk. Aku sedang menandatangani pesanan gaun pesta berbahan sutra impor ketika resepsionis mengabarkan, Ada Palomar Magong. Aku hendak menolak. Hingga aku melihat sosoknya berdiri di depan pintu. Dia muda, sopan, membawa map lusuh dan keberanian yang belum matang. Saat ia menyebut namanya, Rion Atmajaya, entah mengapa dadaku bergetar pelan, seolah langit menjawab doaku dengan cara yang sama sekali tak pernah kubayangkan. Aku mempersilakan ia duduk di kursi tamu ruang kerjaku. Dia depanku. Rion membuka map lusuhnya, dengan tangan sedikit gemetar, menunjukkan hasil sketsa-sketsanya yang sederhana, namun memiliki keberanian garis yang tidak kumiliki saat seusianya dulu. Ia menjelaskan dengan nada rendah, seolah takut mengganggu dunia yang sedang kupimpin. Ia tidak meminta upah. Ia hanya ingin belajar. Di antara puluhan pelamar yang pernah datang, hanya dia yang datang tanpa menawar apapun, selain meminta kesempatan untuk berkembang. Hari-hari pertamanya di workshop kuperhatikan dari kejauhan. Ia menyapu lantai, mengangkat gulungan kain, mencatat pesanan, dan selalu menyempatkan menatap desain-desain karyaku, yang tergantung di dinding dengan mata berbinar, seperti anak kecil di depan etalase mainan.
Ia bekerja nyaris tanpa suara, tapi kehadirannya sangat terasa. Ada ketekunan yang tak dibuat-buat, ada kesungguhan yang tidak bising. Suatu siang aku memintanya membantu mengoreksi pola gaun pesanan seorang artis ibu kota. Ia berdiri kaku di samping mejaku, ragu menyentuh kertas. Ketika akhirnya ia mengusulkan satu garis kecil di bagian pinggang, aku terdiam karena terkejut. Bagaimana tidak, garis itu sederhana, namun membuat siluet gaun berubah jauh lebih hidup. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya melihat seorang bocah magang, melainkan seorang desainer papan atas yang sedang lahir di workshop milikku. Sejak hari itu, aku lebih sering memanggilnya ke ruang desain. Dari diskusi kecil berubah menjadi percakapan panjang. Ia bercerita tentang masa kuliahnya, tentang ibunya yang berprofesi sebagai penjahit di kampung Ambengan Batu, tentang mimpi besarnya memiliki rumah mode sendiri. Aku mendengarkannya dengan perasaan asing, yang tak pernah kurasakan pada para asistenku lainnya. Ada kelegaan aneh setiap ia berbicara, seakan ruang sunyi dalam diriku menemukan gema baru. Namun, setiap kali tatapan kami terlalu lama saling mengikat, aku selalu mengingatkan diri bahwa usia kami terpaut terlalu jauh, statusku terlalu rumit, dan hidupku terlalu penuh risiko. Aku adalah janda yang sedang bertahan. Ia adalah pemuda yang baru bersiap terbang. Ini dua dunia yang tak seharusnya bersentuhan terlalu dalam. Tapi, seperti benang yang diam-diam saling mengencang di balik kain, aku tak menyadari bahwa jarak itu perlahan mulai menyempit. Dan sesuatu dalam dadaku mulai belajar bergetar kembali. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Sore-sore di workshop selalu diiringi suara air yang mengetuk atap seng seperti irama lembut yang tak pernah putus. Hari itu Rion membawa rancangan gaun dengan potongan yang rumit. Permainan lipit, lekuk lembut, dan sambungan tersembunyi yang menuntut ketelitian nyaris sempurna. Aku memutuskan untuk turun langsung ke mesin jahit tua di galeri desain. Mesin yang jarang kugunakan, kecuali untuk karya-karya yang terasa terlalu pribadi, untuk kuserahkan pada tangan lain. Ia berdiri di sampingku, menunggu instruksi dengan tubuh tegang. Aku memintanya mendekat. Udara di antara kami terasa lebih sempit dari biasanya. Jemariku mengarahkan kain, jariku yang terbiasa memimpin, namun kali ini sedikit gemetar. Rion mencondongkan tubuhnya untuk memperjelas jahitan di sudut lipit. Saat itulah terjadi. Tanpa sengaja punggung tanganku menyentuh tangannya, yang ada di atas meja mesin. Hanya sesaat, tapi cukup panjang untuk membuat napasku terhenti. Ada hangat yang menjalar cepat, seperti arus kecil yang berlari di bawah kulit. Mesin tetap berdengung, kain terus bergerak, namun seluruh dunia seolah berhenti tepat di titik sentuhan itu. Aku menarik tanganku perlahan. Berpura-pura sibuk menggeser kain. Rion pun mundur setengah langkah, wajahnya sedikit memerah. Tak satu pun dari kami berani bersuara. Hanya hujan di luar jendela yang masih setia menggugat sunyi. Jantungku berdetak terlalu keras untuk ukuran sebuah kesalahan kecil. Sejak sentuhan itu, aku menjadi terlalu sadar akan keberadaannya. Setiap langkahnya yang mendekat terasa lebih nyata.
Setiap napasnya seakan ikut mengisi ruang kosong di dadaku. Aku membenci diriku sendiri, karena mulai menunggu-nunggu momen ketika ia berdiri di sisiku, hanya untuk merasakan lagi kehadiran hangat yang tak seharusnya kunikmati. Saat di kamar tidur, wajah kedua anakku kembali menghantuiku dalam renungan panjang. Mereka tumbuh menjadi gadis-gadis kuat. Tapi aku tahu mereka masih membutuhkan diriku yang utuh. Aku tak boleh rapuh. Aku tak boleh tergelincir pada perasaan yang mampu mengguncang semua, yang selama ini susah payah kubangun. Namun malam itu, ketika aku memejamkan mata, jingga lampu workshop, suara hujan, dan hangat sentuhan di atas mesin jahit itu kembali hidup di ingatanku. Dan untuk pertama kalinya, aku takut pada kenangan yang justru ingin kusimpan terlalu dalam. Sejak hari itu, ada jarak yang berubah wujud menjadi tarikan halus di antara kami. Bukan jarak fisik yang menyusut, justru kewaspadaan yang semakin tebal. Aku berusaha kembali menjadi Mira yang dingin dan profesional, membatasi percakapan, menyingkat diskusi, dan mengurangi pertemuan berdua. Namun, semakin kutarik diriku, semakin kuat rasanya sesuatu di antara kami, menarik balik tanpa bersuara. Rion semakin sering membawa rancangan-rancangan yang mengejutkanku. Pola-polanya menjadi lebih berani. Lekuknya lebih berani bermain dengan batas, namun tetap terjaga dalam keanggunan. Aku menduga, sebagian dari keberanian itu lahir dari sesuatu yang tumbuh diam-diam di dalam dirinya. Sama seperti yang kini tumbuh di dalam dadaku, meski terus kutolak. Suatu sore ketika jam kerja hampir usai, dan sebagian besar karyawan telah pulang, kami kembali terjebak di galeri desain. Ia memintaku menilai satu gaun malam, dengan belahan punggung yang lebih rendah dari rancangan-rancangan sebelumnya. Saat aku berdiri di belakangnya, membetulkan jatuhnya kain di manekin, Rion refleks menoleh. Wajah kami terlalu dekat. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat bercampur dengan aromanya yang sederhana. Kami tidak bersentuhan. Namun jarak itu justru terasa lebih membakar daripada sentuhan manapun. Aku segera menjauh, menutup pembicaraan dengan alasan lelah. Saat berada dalam kamar tidur, tanganku gemetar saat memegang gelas cappuccino hangat. Aku, yang sepanjang hidup mampu menaklukkan persaingan bisnis dan intrik keluarga, justru gentar oleh getar halus dari sorot mata seorang pemuda magang. Sepanjang malam sampai menjelang azan subuh, aku dihantui oleh satu pertanyaan yang tak berani kusebutkan keras-keras. Apakah aku sedang jatuh cinta? Atau hanya kesepian yang menyamar sebagai cinta? Sejak hari itu, ada jarak yang berubah wujud, menjadi tarikan halus di antara kami. Bukan jarak fisik yang menyusut, justru kewaspadaan yang semakin tebal. Aku berusaha kembali menjadi Mira yang dingin dan profesional, membatasi percakapan, menyingkat diskusi, dan mengurangi pertemuan berdua. Namun, semakin kutarik diriku, semakin kuat rasanya sesuatu di antara kami, menarik balik tanpa bersuara. Rion semakin sering membawa rancangan-rancangan yang mengejutkanku. Pola-polanya menjadi lebih berani, lekuknya lebih berani bermain dengan batas, namun tetap terjaga dalam keanggunan. Aku menduga, sebagian dari keberanian itu lahir dari sesuatu yang tumbuh diam-diam di dalam dirinya. Sama seperti yang kini tumbuh di dalam dadaku, meski terus kutolak.
Suatu sore ketika jam kerja hampir usai, dan sebagian besar karyawan telah pulang, kami kembali terjebak di galeri desain. Ia memintaku menilai satu gaun malam, dengan belahan punggung yang lebih rendah dari rancangan-rancangan sebelumnya. Saat aku berdiri di belakangnya, membetulkan jatuhnya kain di manekin, Rion refleks menoleh. Wajah kami terlalu dekat. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat bercampur dengan aromanya yang sederhana. Kami tidak bersentuhan. Namun jarak itu justru terasa lebih membakar daripada sentuhan manapun. Aku segera menjauh, menutup pembicaraan dengan alasan lelah. Saat berada dalam kamar tidur, tanganku gemetar saat memegang gelas cappuccino hangat. Aku, yang sepanjang hidup mampu menaklukkan persaingan bisnis dan intrik keluarga, justru gentar oleh getar halus dari sorot mata seorang pemuda magang. Sepanjang malam sampai menjelang azan subuh, aku dihantui oleh satu pertanyaan yang tak berani kusebutkan keras-keras. Apakah aku sedang jatuh cinta? Atau hanya kesepian yang menyamar sebagai cinta? Kesunyian di rumah kini terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang bising oleh kenangan dan bayangan. Setiap malam, setelah anak-anakku masuk kamar tidur, dan lampu-lampu kupadamkan satu persatu, aku duduk sendiri di ruang tengah yang luas, ditemani detak jam dan pikiranku yang tak mau diam. Wajah Rion sering muncul tanpa diundang, bersama sorot matanya yang jujur dan tutur katanya yang selalu rendah hati. Di workshop, kedekatan kami semakin sulit disamarkan. Bukan dalam gerak yang melampaui batas, melainkan dalam diam yang terlalu syarat makna. Tatapan-tatapan kecil, jeda yang menggantung di sela diskusi, dan rasa canggung yang tak lagi bisa kusembunyikan di balik sikap profesional. Aku mulai kehilangan ketegasanku sendiri ketika berada di dekatnya, dan itu membuatku semakin takut. Suatu malam ketika hujan kembali mengguyur kota, dan seluruh karyawan telah pulang, aku masih tertinggal di galeri desain, menyelesaikan revisi pesanan mendadak. Rion kembali masuk setelah pamit, membawa 2 cangkir teh hangat. Kami duduk berhadapan di meja besar, hanya diterangi lampu kuning redup. Di udara yang senyap itu, percakapan sederhana tentang pekerjaan perlahan berubah menjadi pengakuan-pengakuan kecil tentang hidup, tentang lelah, tentang kesepian yang kami sembunyikan rapi selama ini. Aku merasa dinding di dalam diriku retak perlahan. Malam itu kami tidak saling menyentuh. Tak ada yang melampaui batas. Namun ada sesuatu yang berpindah tanpa jemari. Yaitu keberanian. Sebuah keberanian untuk saling melihat lebih dalam. Ketika ia berkata lirih, bahwa kehadiranku membuatnya merasa pulang. Aku menunduk terlalu lama. Kata itu bagai ketukan pelan di pintu hati, yang selama ini kukunci rapat. Sejak malam itu, aku tahu bahwa yang berubah bukan lagi hanya suasana di ruang kerja, melainkan juga ruang batinku sendiri. Aku mulai menunggu pagi, bukan semata untuk bekerja, melainkan untuk kembali berada di dekatnya. Aku mulai merapikan diri lebih lama. Memilih pakaian bukan sekadar sebagai pemimpin perusahaan, melainkan sebagai perempuan yang masih ingin dipandang. Di kamar sunyiku yang luas, aku kini tak lagi sendiri dalam sepi. Karena di balik kelopak mataku yang terpejam,
Denyut hatiku justru semakin bising oleh satu nama yang tak berani kusebutkan dengan suara keras, yaitu Rion. Waktu berjalan seperti air yang mengalir tanpa suara. Hari-hari kami tetap tampak biasa di mata orang-orang. Aku sebagai pemilik perusahaan yang tegas, Rion sebagai anak magang berbakat yang kian diandalkan. Namun, di balik rutinitas yang rapi itu, sebuah rahasia tumbuh dengan napas yang pelan namun pasti. Kami belajar menyamarkan getar dalam tatapan, menahan senyum di batas profesional, dan menyimpan segala yang berlebihan, hanya untuk ruang-ruang yang tak terlihat. Kedekatan kami menemukan ritmenya sendiri. Tanpa janji, tanpa label, tanpa pengakuan pada siapapun. Kami tidak pernah menetapkan kapan semua itu dimulai. Ia tumbuh begitu saja, seperti benang yang terjalin pelan dalam gelap. Sebuah sentuhan singkat di sela pembahasan desain, jeda terlalu lama saat berdiri berdekatan, atau diam yang syarat makna di akhir hari. Suatu sore, ketika hujan kembali turun dan workshop sudah hampir kosong, kami berdiri di ruang potong kain, membentangkan satin lembut pesanan klien luar negeri. Angin dari jendela terbuka membuat kain itu bergelombang, seperti napas yang hidup. Tanpa sadar, jemarinya membantu menahan sudut kain yang hampir jatuh dari tanganku. Kali ini, sentuhan itu tidak kami tarik tergesa. Kami biarkan ia tinggal sepersekian detik lebih lama. Cukup untuk mengirimkan keberanian yang tak terucap dari satu hati ke hati yang lain. Sejak itu, kami semakin mahir menyimpan rahasia di balik kesibukan. 6 bulan berjalan tanpa seorang pun mencurigai bahwa di balik meja potong dan bunyi mesin jahit, ada 2 hati yang diam-diam saling mengikat. Aku tetap pulang ke rumah utama sebagai ibu bagi anak-anakku, tetap memimpin perusahaanku dengan disiplin yang sama. Namun di dalam diriku tumbuh ruang rahasia yang hanya diisi oleh namanya. Ada malam-malam ketika aku terjaga terlalu lama, bertanya pada diri sendiri, kemana hubungan ini akan berjalan. Aku tahu, semakin lama rahasia ini dipelihara, semakin besar risikonya bila kelak terungkap. Namun, setiap kali keraguan datang, kehadirannya keesokan pagi selalu mampu menghapus semua itu, hanya dengan satu tatapan matanya yang tenang. 6 bulan berlalu seperti satu tarikan napas yang panjang. Dan tanpa kusadari, rahasia yang semula hanya bergetar di balik dinding batin itu, kini telah berubah menjadi denyut yang tak lagi mungkin kututup rapat sendiri. Perubahan-perubahan kecil dalam diriku rupanya tak sepenuhnya lolos dari pengamatan 2 pasang mata yang paling mengenalku sejak mereka lahir. Putri sulungku, Nara Shailendra, mulai sering menatapku lebih lama saat aku bersiap berangkat ke workshop. Sedangkan adiknya, Livia Shailendra, yang biasanya cerewet, kini beberapa kali hanya menatap punggungku dengan dahi berkerut. Mereka tidak bertanya, tapi aku tahu, anak-anak selalu lebih peka dari yang kita duga. Sejak berkomitmen secara tersirat dengan Rion, aku pulang lebih sering dengan wajah tak lagi sepenuhnya letih, melainkan membawa sisa-sisa senyum yang tak sempat kuhapus. Tanya itu, ponselku kini lebih sering kugenggam. Selain itu, aku kadang terlambat menjawab pertanyaan mereka saat di meja makan. Semua itu ternyata menjadi jejak-jejak kecil yang tak kusadari telah kubiarkan terlihat.
Suatu malam, ketika hujan tipis turun membasuh taman depan rumah, Nara tiba-tiba bertanya dengan suara hati-hati. "Mama sekarang kok sering senyum kalau membaca WhatsApp? Dari siapa itu?" Pertanyaan itu sederhana, nyaris biasa, namun membuat jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Aku menatap wajahnya yang dewasa sebelum waktunya, dan untuk sesaat aku kehilangan kata-kata yang aman untuk menjawab. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Itu pesan tentang kerjaan." Namun, aku tahu, jawabanku tak sepenuhnya dipercaya. Sementara itu, di workshop, bisik-bisik halus mulai terasa di antara para karyawan. Tak ada yang berani berkata terang-terangan. Namun, aku mulai merasakan sorot mata yang berubah saat aku dan Rion berada dalam satu ruangan. Keakraban kami yang terlalu terjaga, justru seperti cahaya kecil di ruang gelap. Terlihat jelas, karena semua yang lain berusaha tak melihatnya. Karena itu, aku menjadi semakin waspada. Nada suaraku pada Rion kembali kulembutkan ke batas profesional yang kaku. Sentuhan-sentuhan kecil yang dulu tak disengaja, kini benar-benar kuhindari. Bukan karena rasaku memudar, melainkan karena ketakutanku kian membesar. Sebab aku tak lagi hanya mempertaruhkan diriku sendiri, melainkan juga hati kedua anakku yang begitu rentan. Namun, rahasia yang telah bernyawa tak pernah benar-benar bisa kembali menjadi bayangan. Ia selalu mencari celah untuk menunjukkan keberadaannya, meski sekecil apapun. Dan ketika suatu sore aku mendapati Nara berdiri di depan workshop, menatap dari kejauhan ke arahku dan Rion yang sedang berdiskusi, aku tahu angin telah membawa aroma rahasia itu terlalu dekat dengan rumah utamaku. Sejak Nara melihatku berdiskusi dengan Rion itu, jantungku seperti membawa beban yang tak pernah benar-benar bisa kuturunkan. Setiap langkahku kini terasa diawasi kecemasan baru. Ketawan. Aku berusaha kembali menjadi Mira yang dingin dan tak tersentuh. Namun, tubuhku rupanya mulai memberontak. Pusing datang tanpa aba-aba, napasku sering terasa pendek, dan kelelahan menumpuk meski aku merasa tak melakukan lebih dari biasanya. Aku mengabaikan tanda-tanda itu terlalu lama. Hingga suatu pagi, dunia mendadak berputar saat aku berdiri dari kursi desain. Cahaya putih menyilaukan mataku, suara mesin jahit menjauh seperti ditelan air. Aku hanya ingat tubuhku kehilangan keseimbangan. Lalu gelap. Aku terbangun di ruang perawatan rumah sakit, dengan aroma obat yang tajam. Di samping ranjang, dua anakku berdiri dengan mata sembab. Di balik mereka, aku melihat Rion berdiri mematung. Wajahnya pucat, tangannya mengepal seolah menahan guncangan yang terlalu besar untuk disuarakan. Ketika anak-anakku keluar sejenak untuk menebus obat, Rion mendekat dengan langkah ragu. Untuk pertama kalinya, kecemasan di matanya tak lagi bisa ia sembunyikan. "Ibu," suaranya serak, tak sanggup menyebut namaku seperti biasa. Tatapan itu bukan lagi milik seorang murid, melainkan seseorang yang takut kehilangan kekasih. Dan di detik itu, aku sadar, apa yang kami jaga diam-diam telah tumbuh terlalu dalam untuk disebut sekadar rahasia. Hasil pemeriksaan dokter menyebutkan, aku terserang keletihan, tekanan darah yang naik turun, dan kelelahan mental.
Semua itu sebagai penyebab kondisiku drop secara tiba-tiba. Aku diminta banyak beristirahat. Sebuah anjuran yang terdengar sederhana, tapi terasa mustahil bagi hidup yang selalu kutarik sampai batasnya. Namun, sejak hari itu, Rion berubah. Ia lebih jarang berlama-lama di ruang desain bersamaku, tapi lebih sering memastikan jadwalku tidak terlalu padat. Ia tidak bersentuhan denganku lagi, tak memberi ruang bagi gosip, tetapi perhatiannya justru semakin terasa nyata. Kabar sakitku pun sampai ke telinga keluarga besar mendiang suamiku. Beberapa dari mereka datang menjenguk. Bukan semata membawa doa, sebaliknya. Datang membawa pertanyaan lama tentang perusahaan dan harta almarhum suamiku. Dan saat itu untuk pertama kalinya, aku tak lagi merasa sendirian menghadapi semua itu. Ada seseorang yang berdiri tak jauh di belakangku, diam-diam menjadi perisai pelindungku. Di antara jarum infus dan detak alat medis yang setia, aku justru merasakan satu kepastian tumbuh perlahan. Ujian terbesar tak selalu datang untuk meruntuhkan, melainkan untuk memperlihatkan siapa yang tinggal ketika segalanya terasa rapuh. Kami belum benar-benar pulang dari ruang perawatan ketika badai dari masa lalu kembali menerjang. Keluarga besar mendiang suamiku mengatur pertemuan resmi di salah satu rumah kerabat di kawasan Darmo Permai. Dalihnya acara silaturahmi dan keprihatinan atas kondisiku. Namun, aku tahu, pertemuan itu tak pernah benar-benar tentang kesehatanku. Seperti yang kuduga, pembicaraan mereka segera berbelok pada aset, saham perusahaan ekspor-impor peninggalan Shailendra, dan hak yang menurut mereka masih menggantung. Nada mereka halus, tetapi maksudnya tajam. Mereka berbicara seolah-olah aku hanyalah penjaga sementara, bukan ibu dari dua anak yang secara sah menjadi ahli waris mendiang suamiku. Aku duduk dengan punggung tegak, menahan gemetar di jemari, dan untuk pertama kalinya tidak lagi menunduk. Dengan suara yang semula nyaris bergetar, aku menyampaikan semuanya. Tentang 5 tahun aku berdiri sendiri, tentang perusahaan konveksi yang kubangun tanpa bantuan mereka, tentang anak-anakku yang harus kulindungi dari ambisi orang-orang dewasa. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi meminta pengertian. Aku menuntut penghormatan. Dan anehnya, di balik pintu ruang tamu itu, aku tahu ada seseorang yang menungguku dengan keyakinan penuh. Seolah menguatkanku meski tak terlihat. Perlawanan itu tidak langsung membuahkan hasil. Namun, sejak hari itu, nada mereka berubah. Lebih hati-hati, lebih waspada. Mereka menyadari, aku bukan lagi janda yang mudah ditekan dengan rasa takut. Aku telah belajar berdiri di atas luka sendiri. Dan itu membuatku lebih kokoh dari yang mereka kira. 2 hari kemudian di workshop perusahaanku, Rion menyambutku dengan sorot mata yang lain. Tidak ada pertanyaan berlebihan, tidak ada rasa ingin tahu yang melampaui batas. Hanya satu kalimat lirih yang ia ucapkan saat kami berpapasan di koridor. Saya selalu di sini. Kalimat sederhana itu terasa lebih kuat daripada 1000 janji. Sejak saat itu, hubungan kami berubah arah. Getar yang dulu kami simpan diam-diam
kini bergeser menjadi kesadaran yang lebih luas. Kami mulai membicarakan hal-hal yang dulu kami hindari. Masa depan, konsekuensi, dan jalan yang mungkin harus kami tempuh bila ingin benar-benar berdiri di sisi yang sama. Tak lagi hanya tentang rasa, melainkan tentang keberanian menghadapi dunia. Dan di tengah tekanan keluarga, pertaruhan nama baik, serta ketakutan yang masih mengintai, aku merasakan satu keputusan mulai mengetuk dari dalam dadaku. Pelan, namun tak lagi bisa kutunda untuk dijawab. Keputusan itu akhirnya menjelma menjadi keberanian pada suatu sore yang hening di galeri desain. Ketika senja menutup langit Surabaya dengan warna keemasan yang sendu, Rion duduk di sampingku dengan jarak yang sopan, seperti biasa. Namun, tatapannya tak lagi menyembunyikan apapun. Ia tidak berbicara tentang rasa terlebih dahulu, melainkan tentang tanggung jawab, tentang kesiapannya menerima semua konsekuensi hidup bersamaku. Termasuk anak-anakku, masa laluku, dan prasangka dunia. Ucapannya tenang, tidak berlebihan, tetapi setiap katanya terasa seperti batu yang disusun satu persatu untuk menjadi pijakan masa depan. Malam itu, aku pulang ke rumah utama dengan dada yang terasa lebih lapang dari biasanya. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku berbicara jujur kepada Nara dan Livia. Aku tidak memaksakan pengertian, hanya membuka isi hatiku pelan-pelan. Air mata mereka jatuh lebih dulu, disusul peluk yang selama ini terasa jarang, karena kesibukan dan jarak emosional. Di dalam pelukan itulah aku menyadari bahwa cinta tidak sedang merebut keluargaku. Ia justru sedang memperluasnya. 3 bulan kemudian pada Jumat pagi di Masjid Al-Falah Jalan Raya Darmo, dengan udara yang bersih dan cahaya yang lembut, aku mengenakan kebaya modern, hasil rancangan tanganku sendiri. Putih tulang tanpa gemerlap, seperti hidup baru yang ingin kumulai tanpa beban masa lalu. Ketika kalimat ijab kabul itu terucap dengan satu tarikan napas yang mantap, seakan seluruh kegoyahan yang pernah menyelubungi hidupku luruh dalam satu detik yang suci. Aku bukan lagi perempuan yang bertahan sendirian. Aku kini seorang istri yang memilih, dan dipilih dengan penuh kesadaran. Tak semua pasang mata memandang kami dengan restu yang utuh. Masih ada bisik-bisik, masih ada ragu yang menggantung di udara. Namun, tak ada lagi suara yang mampu menggoyahkan langkahku. Rion berdiri di sisiku dengan tenang, bukan sebagai anak magang, bukan sebagai rahasia, melainkan sebagai suamiku. Di belakangku, kedua anakku menggenggam tanganku bergantian. Dan dalam genggaman itu, aku menemukan keberanian baru yang jauh lebih kokoh daripada apapun yang pernah kumiliki sebelumnya. Pesta sederhana di rumah Palisade digelar tanpa kemewahan yang berlebihan. Tak ada gaun selebriti, tak ada sorot lampu kamera. Yang hadir hanyalah keluarga terdekat, sahabat-sahabat terpilih, serta para karyawan yang menyaksikan seluruh kisah jatuh bangunku sejak awal. Wajah-wajah mereka menjadi saksi bahwa perjalananku tidak sia-sia, bahwa luka dan kerja keras dapat berlabuh pada satu titik yang utuh. Malam turun perlahan di halaman rumahku, yang selama ini hanya dipenuhi kesunyian. Lampu-lampu kecil menyala. Angin membawa aroma bunga yang ditata sederhana, dan tawa mengalir tanpa beban. Untuk pertama kalinya,
Rumah itu tidak lagi hanya menjadi tempat singgah bagi kelelahan, melainkan ruang baru bagi harapan. Di bawah langit palisade yang tenang, di antara sisa-sisa luka yang kini telah menjadi pelajaran, aku akhirnya berani mengakui pada diriku sendiri. Cinta ini bukan lagi sembunyi, bukan lagi rahasia. Ia telah sah, dan aku siap menjalaninya bersama Rion, dengan iman, keberanian, dan masa depan yang kami jahit bersama dari awal. Aku sempat mengira pernikahan kami adalah garis akhir dari semua pertarungan. Ternyata, prediksiku salah. Ia justru menjadi garis mula bagi satu perlawanan terbesar yang selama ini kutunda. Beberapa minggu setelah pernikahan, Rion memintaku menemaninya menghadiri rapat luar biasa Dewan Direksi Perusahaan Peninggalan Shailendra. Nada suaranya datar, namun ada ketegasan yang asing di baliknya. Sebagai suami, sebagai kepala keluarga, dan sebagai ketua dewan yang kini sah memimpin menggantikan posisiku. Ruang rapat itu dipenuhi wajah-wajah yang sejak lama ku kenal sebagai kerabat sekaligus penekan. Mereka tersenyum sopan, namun mata mereka tetap sama. Menghitung, menakar, dan menanti celah. Aku duduk di samping Rion, kali ini tanpa rasa gentar seperti dulu. Tangannya sempat menyentuh punggung jemariku, sebentar. Bukan untuk menggenggam, melainkan untuk menguatkan. Rion membuka rapat dengan suara tenang. Ia memaparkan audit internal yang selama ini ia lakukan diam-diam sejak resmi memegang mandat sebagai ketua dewan direksi. Angka-angka bergerak di layar, dan satu persatu ketidakwajaran terkuak. Manipulasi laporan, aliran dana tak jelas, jabatan yang disalahgunakan orang-orang yang masih satu darah dengan almarhum suamiku. Wajah-wajah yang tadi penuh senyum mulai mengeras. Keputusan itu tidak ia awali dengan kemarahan, melainkan dengan ketegasan yang nyaris dingin. Mulai hari ini, ucapnya, seluruh karyawan yang memiliki konflik kepentingan keluarga dengan mendiang Shailendra dan terbukti menyalahgunakan jabatan, saya tetapkan diberhentikan dengan tidak hormat. Ruangan itu bergemuruh oleh suara keberatan, bantahan, dan ancaman samar. Namun Rion tidak bergeser sedikit pun. Ia melanjutkan dengan satu keputusan yang benar-benar mengguncang mereka semua. Penetapan dan pengesahan Nara Shailendra sebagai Direktur Utama dan Livia Shailendra sebagai Wakil Direktur Utama, sekaligus anggota Dewan Direksi penuh. Putri-putriku yang selama ini hanya diposisikan sebagai anak janda, kini berdiri sebagai penerus sah atas nama hukum dan darah. Nafasku tercekat, menyaksikan mereka menatap dunia dengan mata yang berkaca, namun tegak. Beberapa kerabat bangkit dengan nada meninggi. Ada yang menyebut Rion rakus kekuasaan, ada yang menuduhnya memanfaatkan pernikahan demi menguasai harta. Tuduhan yang dulu pernah diam-diam juga menghantuiku, kini diucapkan terang-terangan. Namun kali ini, jawabannya datang bukan dari mulutku. Sesaat kemudian, Rion berdiri perlahan. Suaranya tidak tinggi, tetapi setiap kata terasa seperti diketukkan pada palu keadilan. Ia menyatakan seluruh keputusan telah berbasis hukum, disertai dokumen waris dan akta perusahaan yang sah. Ia juga memperingatkan bahwa setiap upaya sabotase, penggelapan, atau perampasan aset anak-anak Shailendra akan dibawa ke jalur pidana tanpa kompromi. Untuk pertama kalinya, ruang itu sunyi. Bukan karena ketakutan padaku,
melainkan karena mereka menyadari benteng pelindung baru telah berdiri di hadapan mereka. Lalu Rion menambahkan keputusan berikutnya dengan nada yang lebih bertulang. Seluruh pihak yang terbukti mengambil dana perusahaan secara tidak sah, baik dalam bentuk korupsi, penggelembungan anggaran, maupun pengalihan aset tersembunyi, wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diambil dalam waktu 3x24 jam, terhitung sejak surat resmi disampaikan. Tidak ada ruang negosiasi, tidak ada tawar-menawar moral. Angka yang tertera harus kembali utuh ke kas perusahaan. Ia menatap satu persatu wajah yang mulai pucat. Rion menegaskan bahwa pengembalian tersebut harus sesuai nilai total yang diambil, tidak kurang Rp1 pun. Kekurangan sekecil apapun akan dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap keputusan hukum perusahaan dan negara. Aku melihat tangan-tangan yang tadinya gemetar karena marah, kini berganti karena ketakutan. Ancaman itu dipastikan Rion bukan gertakan kosong. Ia menjelaskan dengan gamblang bahwa bila dalam batas waktu tersebut dana tidak dikembalikan secara penuh, maka perusahaan akan mengajukan gugatan pidana, disertai pelaporan ke aparat penegak hukum. Konsekuensinya bukan hanya sanksi penjara, tetapi juga penyitaan seluruh aset pribadi yang dimiliki, termasuk yang atas nama anggota keluarga ataupun bukan keluarga mereka. Dasar hukumnya dengan melakukan investigasi total terhadap kepemilikan properti rumah, tanah, kendaraan, rekening, dan segala bentuk kekayaan sampai ke akar. Ruang rapat itu langsung sunyi, seolah napas seluruh isinya tertahan bersamaan. Aku menatap suamiku Rion dengan perasaan yang bercampur antara haru dan takjub. Inilah lelaki yang dulu datang hanya dengan map lusuh dan niat belajar menjadi seorang desainer fashion profesional. Kini ia berdiri sebagai pelindung yang menutup rapat pintu-pintu keserakahan yang selama ini menggerogoti hidupku dan masa depan anak-anakku. Nara dan Livia menghampiriku selepas rapat. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Air mata mereka adalah jawabannya. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi melihat ibunya sebagai perempuan yang bertahan sendirian, melainkan sebagai bagian dari keluarga yang akhirnya utuh dan terlindungi. Keluarga besarku sendiri menyambut keputusan itu dengan rasa kagum yang nyaris tak tersembunyikan. Kecurigaan mereka terhadap Rion runtuh satu persatu. Lelaki yang dulu mereka takutkan akan menguasai seluruh kekayaan itu, justru menyingkirkan dirinya dari pusat warisan dan mendorong dua anakku berdiri paling depan. Beberapa hari setelah rapat, satu persatu dana yang selama ini raib mulai kembali mengalir ke rekening perusahaan. Ada yang mengembalikan dengan wajah tertunduk, ada pula yang mencoba mengulur waktu dengan alasan-alasan rapuh. Namun ketika batas 3x24 jam itu habis, maka mereka memilih menyerahkan seluruh aset yang dimiliki, sementara kekurangannya harus ditebus di balik sel penjara sebagai narapidana korupsi. Malam itu, ketika aku kembali ke rumah Palisade, aku duduk di teras dalam diam yang tak lagi sunyi. Di dalam rumah, dua generasi masa depan sedang berdebat kecil tentang program kerja mereka. Di sampingku, Rion memandang langit tanpa banyak bicara. Dan di sanalah aku benar-benar mengerti. Cinta tidak hanya tentang rasa yang saling menyentuh dalam diam, tetapi juga tentang keberanian berdiri di tengah badai demi melindungi yang paling kita cintai. Jika dulu hidupku adalah kain yang koyak oleh kehilangan, kini ia telah dijahit ulang dengan benang yang lebih kuat. Benang yang bernama keteguhan, keadilan, dan pengorbanan.
Kini, ketika aku menatap cermin di kamar, yang dulu sering menjadi saksi air mataku, aku melihat perempuan yang berbeda. Bukan lagi janda yang bertahan dengan luka dan curiga, melainkan seorang istri, seorang ibu, dan seorang pemimpin yang berdiri di atas pilihannya sendiri. Jalan hidup yang kutempuh bersama Rion mengajarkanku satu hal penting. Bahwa takdir kadang datang dalam wajah yang tak pernah kita duga. Cinta kami telah menjadi bukti bahwa tidak semua pemuda dari keluarga sederhana mencintai seorang janda kaya karena tergoda harta dan kemewahan. Ada yang datang membawa ketulusan, datang untuk menguatkan, bukan merampas. Rion datang tidak sebagai pemburu kekayaan, melainkan sebagai penjaga. Dia penjaga cinta, penjaga kehormatan, dan penjaga masa depan anak-anakku. Ia mengajarkanku bahwa kekuatan sejati seorang lelaki bukan terletak pada seberapa banyak yang ia ambil, melainkan pada seberapa banyak yang ia lindungi. Namun, hidup juga mengajarkan kewaspadaan. Aku tak menutup mata bahwa dunia hari ini penuh dengan ambisi yang lapar. Banyak pemuda terjebak mimpi untuk kaya secara instan, lalu menjadikan cinta sebagai jalan pintas. Disinilah para perempuan, terutama para janda yang telah mapan, harus tetap cerdas, mawas diri, dan berhati-hati. Jangan biarkan kesepian menjadi celah yang membuka pintu bagi niat yang salah. Cinta sejati selalu datang dengan kesabaran, tanggung jawab, dan keberanian untuk membangun. Bukan dengan janji kosong yang ingin menguasai. Hidupku kini tenang. Bukan karena terbebas dari masalah, tetapi karena aku memilih untuk berdiri bersama orang yang tepat. Nara dan Livia tumbuh menjadi perempuan yang kuat, bukan hanya karena warisan harta, tetapi karena mereka menyaksikan langsung bagaimana integritas dijaga dan diperjuangkan. Dan aku, Mira, akhirnya tahu dan memahami tentang hidup ini, bahwa berlangsungnya cinta bukan tentang usia, status, atau asal-usul, melainkan tentang nilai yang dijahit bersama, dalam perjalanan panjang yang penuh ujian. Untuk Anda yang telah mengikuti kisah ini hingga akhir, semoga cerita ini menjadi cermin realita dan perenungan kita bersama. Bahwa cinta bisa menjadi cahaya, tetapi juga bisa menjadi jebakan, jika kita tak waspada. Jadilah cerdas dalam merasa, dan kuat dalam memilih. Jika Anda merasa kisah ini memberi makna, berikan subscribe pada channel Cermin Realita ini agar Anda tidak tertinggal cerita cinta berikutnya, yang syarat pelajaran hidup. Beri like sebagai bentuk dukungan, agar kami terus menghadirkan kisah-kisah yang lebih baik dan penuh pesan positif. Tulis komentar Anda sebagai ruang berbagi, diskusi, dan perenungan bersama. Dan yang tak kalah penting, sebarkan cerita ini kepada keluarga, sahabat, teman, dan kolega kerja sebagai bekal pengetahuan, kewaspadaan, dan keberanian untuk bersikap bijak dalam cinta dan kehidupan. Karena pada akhirnya, setiap kisah bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dipahami, direnungkan, dan dijadikan pelita dalam melangkah.